tinggalkan kewajiban ini, dosanya lebih besar daripada 1.000.000 dosa besar. Dalilnya Al-Quranul Karim. Untuk melatih kecerdasan dan kefahaman kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tentang ajaran ilmu agama Islam. Pertanyaan, meninggalkan kewajiban apakah yang dosanya paling besar? Bahkan lebih besar daripada menjalankan 1.000.000 dosa besar. Sekali lagi pertanyaannya perlu dipahami, meninggalkan kewajiban, bukan mengerjakan loh ya, tetapi meninggalkan kewajiban apakah yang dosanya paling besar, bahkan lebih besar atau paling besar daripada menjalankan 1.000.000 dosa besar. Perlu diangan-angan, dipahami, direnungkan supaya paham ilmu agama Islam. Menguasai ilmu yang satu ini adalah merupakan inti pokok ajaran Islam. Karena mungkin saja saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat ada yang menjawab, meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Memang benar, meninggalkan sholat fardu 5 waktu itu dosanya sangat besar. Bahkan walaupun hanya meninggalkan 1 waktu saja, 1 kali sholat saja yang fardu 5 waktu itu, dosanya sangat besar. Tetapi tidak yang terbesar. Tidak yang terbesar. Mungkin ada yang menjawab, meninggalkan zakat. Apabila seorang muslim telah memiliki harta lebih dari 1 nisab, tetapi tidak dikeluarkan zakatnya, itu dosa besar juga. Dosa besar. Orang yang sudah memiliki harta lebih dari 1 nisab tetapi tidak dikeluarkan zakatnya adalah dosa besar. Tetapi tidak yang terbesar. Ada yang menjawab, meninggalkan puasa Ramadan. Ada pula yang menjawab, meninggalkan kewajiban menuntut ilmu agama Islam setiap saat. Semuanya ini adalah dosa besar, dosa-dosa besar tetapi tidak yang terbesar. Dan ada yang menjawab, meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami atau istri atau ayah atau anak. Setiap orang Islam yang punya tanggungan, yang punya kewajiban tetapi ditinggalkan, maka seluruhnya adalah dosa besar. Contohnya adalah meninggalkan kewajiban menuntut ilmu setiap hari. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib kan? Wajib. Makanya mendengarkan video ini juga dalam rangka menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu, menuntut ilmu itu fardu. Fardu itu kalau dijalankan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan memperoleh dosa. Oleh sebab itu, apabila seorang muslim meninggalkan menuntut ilmu, maka dia akan menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh. Sudah dosa plus bodoh lagi. Itu kalau meninggalkan kewajiban menuntut ilmu. Sama sebagai seorang suami meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami, atau menjadi seorang istri meninggalkan kewajiban sebagai istri yang baik, yang solihah, atau menjadi ayah yang menantarkan anak-anaknya, atau menjadi anak yang meninggalkan kewajiban untuk birrul walidain. Ini semuanya adalah dosa-dosa besar, tetapi tidak yang terbesar. Oleh sebab itu, marilah kita jawab, dosa yang terbesar apabila meninggalkan kewajiban ini, bahkan dosanya lebih besar daripada 1.000.000 dosa-dosa besar. Jawaban yang benar adalah meninggalkan kewajiban iman. Sekali lagi, meninggalkan kewajiban iman. Iman itu wajib atau tidak? Wajib. Setiap manusia dan jin diwajibkan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi beriman itu wajib hukumnya. Jika iman ditinggalkan, maka akan menjadi kafir dan musyrik. Hanya kafir dan musyriklah yang dosanya paling besar, alias terbesar,
bahkan lebih besar daripada 1.000.000 dosa-dosa besar. Ini pertanyaannya sengaja kami balik. Meninggalkan kewajiban apa? Ya, dosa yang paling besar. Meninggalkan kewajiban ini, dosanya paling besar daripada 1.000.000 dosa-dosa besar. Contohnya dosa besar itu, contoh ya, selain syirik, selain kafir adalah zina. Ada orang Islam ini yang melakukan perzinahan. Dosanya besar-besar. Dia zinanya berkali-kali, bahkan jutaan kali. Dosanya besar. Tetapi masih kalah dengan dosa besarnya orang kafir dan orang musyrik. Kafir dan musyrik ini mampu menghalang-halangi seluruh amal ibadah. Walaupun orangnya baik, sebaik apapun dengan sesama manusia, bahkan dengan sesama makhluk, gara-gara dia kafir kepada Allah, gara-gara dia kafir kepada Rasulullah, gara-gara dia musyrik menyekutukan Allah, maka seluruh kebaikannya, amal solehnya itu tidak diterima oleh Allah, tertolak. Oleh sebab itulah kafir dan musyrik ini dosanya paling besar, tidak ada lagi. Kalau ada orang Islam merampok, membunuh misalnya, dosanya besar-besar. Tetapi lebih besar dosa kafir dan musyrik. Oleh sebab itulah dosa kafir dan musyrik ini yang terbesar. Kemudian bisa kita pahami lagi, apakah orang-orang kafir itu mukallaf? Mukallaf. Orang kafir itu baik agama apapun yang non-muslim, itu diwajibkan untuk bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini kalau dua kalimat syahadat tidak diucapkan oleh orang kafir, sampai kapanpun dia tetap diwajibkan, ditunggu-tunggu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, baru diwajibkan sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Sebelum dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib zakat, tidak wajib haji, tidak wajib macam-macam. Karena kewajiban orang kafir itu hanya satu, yaitu ucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu dia termasuk orang Islam, diwajibkan menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Jadi jelaskan, kalau orang itu meninggalkan keimanan, maka dia akan menjadi orang yang kafir atau musyrik. Dalilnya di mana? Quran banyak sekali, hadis juga banyak sekali. Jadi dalil-dalilnya dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah-sunnahnya Rasulullah sangat banyak sekali. Dosa terbesar adalah dosa kafir dan musyrik. Sehingga bisa kita balik pertanyaan, yaitu meninggalkan iman berarti bermakna kafir dan musyrik. Itulah dosa terbesar.